Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Wihdatus Sabi'atu Marahilu Khalqil Insani fil Qur'anil Karim. Materi yang ketujuh, tahap-tahap penciptaan manusia dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun anggota kelompoknya yaitu Putri Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 12120600095. Ada saya sendiri yaitu Reina Solehatus Sadiah dengan nomor induk mahasiswa 12120600105. Rizkia Saputri dengan nomor induk mahasiswa 12120600104 dan Sri Herawati Ali dengan nomor induk mahasiswa 12120600114. Ad-darsu awwalu mufradatu. Pelajaran yang pertama, kosakata. Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an, Al-ma'u artinya air, At-turabu artinya tanah, Al-alaqatu artinya segumpal darah, An-nutfatu artinya air mani, Al-mudghatu artinya segumpal daging, Admiyun artinya tulang, Al-lahmu artinya daging, dan yang terakhir Al-adallatu artinya otot. At-tadribu awwalu sil bainal kalimati wassuwaril munasibati. Latihan yang ke-1, cocokkan kata dan gambar yang tepat. Gambar yang pertama yaitu otot, ditarik garis ke al-adallatu. Gambar yang kedua yaitu air mani, ditarik garis ke an-nutfatu. Gambar yang ketiga yaitu tengkorak, ditarik garis ke admiyun. Gambar yang keempat yaitu air, ditarik garis ke al-ma'u. Gambar yang kelima yaitu tanah, ditarik garis ke at-turabu. Gambar yang keenam yaitu Al-Qur'an, ditarik garis ke Al-Qur'anu. Ad-darsus tsani al-qira'atu. Pelajaran yang kedua, membaca. Marahilu khalqil insani fil Qur'anil Karim. Khalaqallahu ta'ala al-insana ala iddati marahila, fama hiya marahilu khalqil insani. Bainallahu ta'ala marahila khalqil insani fil Qur'anil Karim, haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul 'azim. Wa bayanu dzalika fima ya'ti, yang artinya tahap-tahap penciptaan manusia dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah telah menciptakan manusia pada beberapa tahap. Lalu apa saja tahap-tahap penciptaan manusia itu? Allah menjelaskan tahap-tahap penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan penjelasan hal itu sebagai berikut. Wahidun al-marhalatul ula khalaqallahu ta'ala al-insana min unsuraini wahuma al-ma'u wat-turabu. Wa inda mamtazajat turabu ma'al ma'i takawwanat tinul lajjal mutamasika liyashudda ba'dahu ba'dun. Wa inna turabal ladzi khuliqa minhul insanu jumi'a min jami'i turabil ardi. Walidzalika ikhtalafan nasu fi awsafihim wa alwanihim wa ashkalihim. Yang artinya, 1. Tahap yang pertama,
Allah telah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu air dan tanah. Dan ketika tanah bercampur dengan air, maka menjadi tanah liat yang lengket dan rapat untuk mempererat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan bahwa tanah yang manusia telah diciptakan darinya itu dikumpulkan dari seluruh tanah yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusia berbeda pada karakteristik mereka, warna mereka atau kulit, juga bentuk mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Saya Reski Saputri dengan nomor induk mahasiswa 12120610104. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang kedua, al-marhalatus saniyatu hiya marhalatun nutfati. Wa nutfatu fil lagati hiya al-ma'us safi awil marrati. Amma nutfatu fi isatillahi fahiyal mani. Wal maniyu yadullu ala ma'nayaini awwalu ma'ur rajulil lazi yakhruju inda sahwati wa yakunu galizan wa dafikan wal ma'na thali ma'ul mar'atil lazi yakhruju inda syahwati wa yakunu riqiqan bi'aqsima'ir rajul. Artinya, tahap kedua adalah tahap air mani. Nutfah secara bahasa adalah air murni atau setetes. Sedangkan nutfah secara istilah adalah air mani. Semen menunjukkan dua arti. Yang pertama, air pria yang keluar saat syahwat dan kental dan mengalir. Dan yang kedua, air wanita yang keluar saat syahwat dan encer, berbeda dengan air pria. Ketiga, al-marhalatus salisatu hiya marhalatul alaqah. Wal khalaqatu fil lugati fit'atu min dammi yamtuzu bi annahu galizun wa jamidun. Wa ba'da an tatakawwanun Bihahi rahmi Thumma tata'allaka biquwatin fi jadari rahmi Walizalika atlaqallahu ta'ala alaiha ismal alaqah. Artinya, tahap ketiga adalah tahap alaqah. Dan alaqah dalam bacaannya adalah segumpal darah yang ditandai dengan kental dan kaku. Setelah bekuan terbentuk, bergerak menuju rahim, kemudian menempel kuat pada dinding rahim. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya alaqah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu al-marhalatur rabi'atu hiya marhalatul mudghah. Wal mudghatu fil lugati hiyal qit'atu minal lahmi wal mudghatu fil istilahi syar'i hiya qit'atun saghiratun min lahmi takunu bihajmima yumdagu minat ta'am. Tahap yang keempat yaitu tahap al-mudghah atau segumpal daging. Al-mudghah menurut bahasa adalah potongan daging, dan al-mudghah menurut istilah ialah potongan kecil dari daging seukuran makanan yang dikunyah. Selanjutnya yaitu al-marhalatul khamisatu hiya ba'da ayyushakkilallahu ta'ala al-mudghata wa hiya qit'atul lahmi tatahawwalu qit'atul lahmi ila haikalin admi summa yatashakkalu haulal haikali admiyil lahmu wal adolat lital tafaqa'annaha kisaun wagitoun lah. Tahap yang kelima yaitu setelah Allah membentuk al-mudghah yang merupakan potongan daging, lalu potongan daging itu berubah menjadi tulang rangka. Kemudian terbentuklah di sekitar tulang itu daging dan otot yang menyelimuti tulang rangka, seakan-akan daging dan otot itu pakaian dan selimut baginya. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sri Harwati Ali dari NIM 121-206-0114 yang akan melanjutkan materi. Sittatun marhalatus sadi 1 hiyal marhalatul akhirat min marahili khalqil insan lati bayyatahal Qur'anul Karim hiya marhalatun nas'ati wa tusamma aidan marhalatul khalqil akhir. Artinya tahapan yang keenam, yaitu tingkatan terakhir dari tingkatan penciptaan manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu tingkatan awal kehidupan dan juga dinamakan tingkatan penciptaan akhir. Wa fi hasihil marhalati yakunu nafgurruhi fil janin. Dan pada tingkatan ini roh telah ditiupkan dalam janin. Fafil hasihil marhalati yatahullakul janin biholqatin muhtalifatin an holqatil marahilis sabiqat. Maka pada tingkatan ini terciptalah janin dengan penciptaan yang berbeda dari penciptaan tingkatan yang terdahulu. Summa takunu marhalatu takwin hasatis sam'i wal basar. Kemudian menjadi tingkatan pembentukan indera pendengaran dan penglihatan. Wa yastamirru numu insani fi rahmi ummihi hatta ta'tamila khalqatuhu. Dan dilanjutkan dengan pertumbuhan manusia di dalam rahim ibunya sampai sempurna penciptaannya. At-tadribu wahid ajib anis su'ali bihtisor. Latihan pertama, jawablah pertanyaan dengan ringkas. Wahid, mad dalilu yadullu ala marahili khalqil insani fil Qur'anil Karim. Apa dalil yang menunjukkan tingkatan penciptaan manusia di dalam Al-Quran yang mulia? Jawabannya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Summa jahalanahu nutfatang fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal halaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata isaman fa kasawnal isama lahamang summa ansa'nahu khalaqan hara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya makna surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Pertama, surah Al-Mu'minun terutama ayat 12-14 menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kedua, pada ayat 13 dijelaskan bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan.
3. Kemudian ayat 14 menjelaskan bahwa ketika berada dalam rahim seorang perempuan dan waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, selama 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana telah disebutkan dalam Quran ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.